Halo guys, balik lagi di Teple Cinema Channel. Oke, kali ini saya akan membahas kembali alur cerita Dragon Ball Cell Saga Part 3 guys. Nah, jadi kan di episode sebelumnya diceritakan bahwa si Cell telah berhasil menghisap android nomor 18 sehingga si Cell ini menjadi wujudnya yang sempurna, guys. Nah, setelah Cell berhasil mencapai wujud sempurna, di sini Vegeta akhirnya menantang kembali nih si Cell ini. Sebelum bertarung dengan Vegeta, di sini Krillin merasa sakit hati karena orang yang dicintainya yaitu Android 18 sudah dihisap oleh si Cell dan dia mengamuk nih mengajar si Cell. Trunks juga sama, di sini dia menghajar habis-habisan si Cell, namun itu seperti semut bagi Cell, dia tidak merasakan apa-apa. Di sini Krillin mengeluarkan jurus andalannya yaitu pisau tenaga dalam, dan sayang sekali pisau tenaga dalam ini tidak berfungsi sama sekali terhadap si Cell. Cell ini sepertinya kuat sekali nih guys, sempurna lah. Seperti apa yang diceritakan Dr. Gero bahwa dia adalah makhluk yang sempurna. Nah, di sini akhirnya Krillin dihajar dengan satu pukulan oleh Cell dan membuat dia langsung sekarat, guys. Dengan cepat akhirnya Trunks menolong Krillin dan dia memberikan Kazang Sensu nih. Dia kan si Trunks ini mempunyai dua Kazang Sensu dari pemberian Son Goku di episode sebelumnya. Nah, di sini akhirnya Vegeta nih mulai turun tangan menghadapi si Cell. Vegeta bilang di sini kalau berani lawan aku, jangan lawan si cebol itu. Nah, di sini akhirnya Vegeta mulai mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi si Cell nih. Dengan kekuatan full powernya, di sini akhirnya Vegeta menyerang habis-habisan si Cell. Namun sayang, bagi si Cell, serangan Vegeta itu seperti main-main ya. Ini ibarat pemanasan buat si Cell lah. Vegeta berkata, lawan aku dengan sungguh-sungguh Cell. Nah, di sini Cell berkata, oke, aku akan lawan kamu dengan sungguh-sungguh. Dan si Cell pun menertawakan Vegeta. Super Vegeta. Di sini Vegeta terlihat sangat gemetar nih menghadapi si Cell, dan akhirnya si Cell menyerang. Hanya dengan satu tendangan membuat si Vegeta ini seperti terluka parah nih guys. Tidak terima akan hal itu, si Vegeta akhirnya menantang si Cell. Oke Cell, kalau kamu memang kuat, terimalah jurus ini. Jangan dihindari, begitu kata si Vegeta. Cell pun berkata, oke, siapa takut? Nah, di sini akhirnya si Vegeta mengeluarkan jurus full powernya, yaitu Final Flash. Di sini si Vegeta tertawa nih. Akhirnya si Cell berhasil dikalahkan dan si Cell pun menyesal, kenapa aku tidak menghindar? Hahaha. Tapi sayang di sini si Cell ini ngeprank si Vegeta nih guys. Jadi di tubuh si Cell ini kan mengandung sel-sel Piccolo juga. Dia bisa beregenerasi. Nah, si Vegeta di sini sangat ketakutan nih guys. Vegeta mulai kehilangan akal dalam bertarung guys. Jadi dia menghabisi si Cell habis-habisan, mengamuk gitu aja. Namun sayang di sini kekuatan Cell ini terlihat sangat jauh lebih besar daripada si Vegeta. Dan tanpa banyak bicara akhirnya si Cell berhasil mengalahkan si Vegeta dan Vegeta pun dikalahkannya guys. Sesaat sebelum si Vegeta dibunuh oleh Cell, di sini akhirnya si Trunks tampil nih. Jadi si Trunks ini mempunyai kekuatan tersembunyi nih guys. Nah, di sini Trunks sengaja mengalah nih agar si Krillin bisa menyelamatkan si Vegeta nih. Setelah Krillin berhasil menyelamatkan si Vegeta dan membawanya ke tempat yang lebih aman, di sini akhirnya terjadilah pertarungan antara Cell dan Trunks. Nah, di sini akhirnya si Trunks mengeluarkan kekuatan penuhnya nih guys. Di sini terlihat bahwa kekuatan si Trunks ini lebih besar daripada si Cell. Nah, di sini akhirnya si Trunks dengan gagah berani menghadapi si Cell. Namun sayang, serangan demi serangan Trunks ini tidak ada yang berhasil mengenai si Cell. Di sini si Cell berkata kepada si Trunks, memang kekuatanmu itu lebih besar dari aku, namun dengan kekuatan dan tubuh yang besar itu, kecepatanmu pun akan menurun. Nah, di sini si Cell memberikan contoh bahwa dia juga bisa nih berubah wujud seperti Trunks. Namun percuma, buat apa memiliki tenaga besar tapi tidak kena sasaran, begitu kata si Cell.
Trans yang menyadari akhirnya mulai menyerah nih menghadapi si Cell. Jadi dia melakukan hal yang bodoh nih. Nah, di sini akhirnya si Vegeta berhasil diselamatkan dengan kacang sensu. Nah, sesaat sebelum si Trans dibunuh oleh Cell, si Cell mengajukan pertanyaan nih kepada si Trans. Jadi pertanyaannya begini nih. Pertama, kenapa cenah kamu dalam waktu singkat bisa meningkatkan kekuatannya? Apa rahasianya? Di sini Trans tidak mau menjawab. Oke, kedua, apakah kalian bisa meningkatkan kekuatan kalian dalam waktu sesingkat itu? Di sini Trans berkata, bisa. Ketiga, sedang apa Son Goku sekarang? Di sini si Trans menjawab bahwa Son Goku sedang berlatih dan dia besok pasti akan mengalahkanmu. Di sini Cell hanya tersenyum dan berkata, sampaikanlah kepada Son Goku 10 hari dari sekarang akan diadakan Cell Game. Jadi peraturannya hampir sama nih dengan Tenkaichi Budokai. Yang keluar arena kalah atau yang mati kalah. Nah, di sini si Trans merasa heran nih. Cell, kau kan sudah menjadi yang terhebat. Apa tujuanmu, menghancurkan dunia atau menguasai alam semesta? Di sini si Cell menjawab, tujuan utamaku membunuh Son Goku, namun itu tidak ada artinya lagi. Aku tidak berniat menguasai dunia, aku hanya ingin melihat wajah-wajah orang yang ketakutan seperti kamu. Hahaha, begitu kata si Cell. Di sini akhirnya si Cell membuat arena dan mengumumkan kepada dunia bahwa 10 hari lagi akan diadakan turnamen Tenkaichi Budokai versi Cell. Nah, di sini dia berpesan semua juga boleh ikut, tidak ada terkecuali. Nah, di sini Son Gohan pun dan Son Goku sudah berhasil menyelesaikan latihannya di ruangan waktu dan jiwa nih guys. Jadi si Son Gohan ini akhirnya berhasil menjadi manusia Saiyan Super. Di sini Vegeta, Piccolo, dan Trans akhirnya kembali berlatih di ruangan waktu dan jiwa. Nah, berbeda dengan Goku dan Gohan. Di sini Goku berkata kepada Gohan bahwa sudahlah, cukup, kita tidak perlu latihan lagi. Ruangan waktu dan jiwa itu hanya akan merusak pikiran dan membebani tubuh ini. Nah, di sini si Goku berpesan kepada Gohan bahwa kita 3 hari istirahat, 3 hari latihan, dan 3 hari lagi istirahat. Begitu kata Goku. Nah, di sini si Goku berpesan juga bahwa tetaplah dengan mode Super Saiyan dan membiasakan diri terhadap mode tersebut. Nah, begitulah guys. Nah, lagi asik-asiknya si Goku healing dan quality time bersama keluarganya. Di sini pasukan kerajaan mulai menyerang si Cell. Namun sayang di sini si Cell membunuh semua pasukan kerajaan tersebut. Goku akhirnya menemui Piccolo. Jadi di sini setelah si Piccolo dan Dewa Penguasa bergabung, maka Dragon Ball pun ikut lenyap. Nah, di sini si Goku berkata kepada si Piccolo, bisa nggak kalian berpisah seperti dulu? Di sini si Piccolo menjawab, tidak bisa. Kalau kita sudah bergabung, kita tidak bisa kembali seperti dulu. Goku pun bertanya, bagaimana kalau kita undang manusia planet Namek datang ke bumi dan suruh jadi dewa penguasa di bumi? Nah, di sini si Piccolo bisa saja, Dragon Ball bisa saja aktif kalau ada orang planet Namek yang jenius yang bisa mengaktifkan Dragon Ball tersebut. Nah, akhirnya si Goku pergi nih ke planet Namek. Jadi di planet Namek ini akhirnya Goku bertemu dengan Dende. Nah, si Dende ini dibawa ke bumi dan Dende pun menjadi dewa penguasa serta Dragon Ball kembali diaktifkan kembali nih. 10 hari berlalu dengan sangat cepat. Nah, di sini akhirnya hari yang dinantikan yaitu Cell Game telah tiba nih guys. Nah, di sini para Z Factor datang nih semua untuk berhadapan dengan si Cell. Di sini juga ada nih juara berlari dunia, Mr. Satan. Nah, di sini Satan ini lelucon yang baru saja dimulai nih guys. Oke, setelah Satan dikalahkan, nah akhirnya tiba nih Goku berhadapan dengan si Cell. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaan akan Goku kenapa yang tenang-tenang saja, yang enjoy saja, akhirnya bakal terjawab nih di pertarungan ini. Oke, bagaimana pertarungan Son Goku dan Cell? Kita saksikan nanti guys di Cell Saga Part 4. Untuk saat ini saya cukupkan sekian. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Sehat selalu semuanya. Sampai jumpa lagi di Cell Saga Part 4 semuanya teman-teman. Dadah, see you, bye-bye.